Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat es batu yang sudah mencair menjadi air atau ayunan yang bergerak maju dan mundur saat dimainkan? Nah, peristiwa-peristiwa tersebut ternyata berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu zat, wujud zat, dan getaran. Nah, materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena hampir semua benda di sekitar kita merupakan zat dan banyak peralatan yang bekerja dengan prinsip getaran. Nah, yang pertama ada pengertian zat. Apa sih pengertian zat itu? Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dengan kata lain, semua benda yang dapat ditimbang dan membutuhkan tempat untuk berada disebut zat. Contohnya seperti air, batu, udara, dan lain-lain. Nah, semua benda tersebut memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya nih, ketika kita menuangkan air ke dalam botol kosong, air akan mengisi ruang di dalam botol tersebut. Karena itulah air disebut sebagai zat. Nah, selanjutnya ada karakteristik zat. Setiap zat memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama ada massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Semakin banyak materi yang dimiliki suatu benda, semakin besar massanya. Yang kedua ada menempati ruang. Setiap zat membutuhkan tempat ruang untuk berada. Contohnya adalah udara di dalam balon. Walaupun tidak terlihat, udara memenuhi ruang hingga balon dapat mengembang. Yang ketiga ada tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel-partikel ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada wujud zat. Secara umum, zat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang pertama ada zat padat. Contohnya zat padat yaitu batu, meja, buku, dan lain-lain. Kedua ada zat cair. Contohnya yaitu air, minyak, sirup, dan susu. Terakhir ada zat gas. Contohnya yaitu udara, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Nah, selanjutnya ada 6 perubahan wujud zat. Yang pertama ada mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang berubah menjadi air. Yang kedua ada membeku, perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya, air menjadi es dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga ada menguap, perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya, air mendidih menghasilkan uap. Yang keempat ada mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air pada permukaan gelas dingin. Yang kelima ada menyublim, perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang lama-lama habis. Yang keenam, mengkristal, perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya, bunga es yang berbentuk di dalam freezer. Nah, sekarang kita beralih ke materi getaran. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik-titik keseimbangan secara teratur. Gerakan tersebut terjadi berulang-ulang dalam waktu tertentu. Nah, contohnya yaitu ada ayunan anak, bandul jam, dan senar gitar. Semua contoh tersebut menunjukkan gerakan bolak-balik yang disebut getaran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri getaran. Yang pertama ada bergerak bolak-balik. Yang kedua melalui titik keseimbangan. Yang ketiga terjadi secara berulang. Dan yang terakhir memiliki periode dan frekuensi. Selanjutnya ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Satuan periode adalah sekon atau detik. Simbol periode adalah T. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Gugu gaga. Gugu gaga.